Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan guru yang kita hadir, yang kami hormati dan kami sayangi anak-anakku sekalian, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Nah, saat ini ya kita akan memperkenalkan kearifan lokal yang ada di desa kita, Desa Kebadak 1, sudah turun temurun, yaitu kesenian tradisional Syarafal Anam, atau dalam bahasa daerah kita disebut dengan dikir. Nah, keanggotaan atau personilnya itu terdiri dari beberapa orang. Semakin banyak semakin bagus, ya. Dan Syarafal Anam ini sudah berdiri entah sejak kapan, lamo, sudah turun temurun sejak nenek moyang kita terdahulu, ya. Nah, dan kesenian tradisional Syarafal Anam ini, ya, itu digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai yang pertama, sebagai penyemangat atau untuk memotivasi masyarakat, ya, supaya lebih bersemangat. Lalu yang kedua, digunakan untuk arak-arakan pengantin. Jadi nanti seandainya kalian sudah punya jodoh, ketemu jodoh, ya, arak-arakan pengantin biasanya diiringi oleh Syarafal Anam. Akan lebih meriah, akan lebih semangat, akan lebih berdua dengan Syarafal Anam. Kemudian digunakan juga oleh masyarakat, ya, dikir ini itu untuk menyambut orang-orang besar, orang-orang ternama, bupati, bahkan sampai ke presiden, gubernur, lalu juga kepala desa dan sebagainya. Apa yang bisa kita ambil dari berdikir atau pelajaran dari berdikir ini, ya? Yang pertama, menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Berzikir atau nabu terbangan, itu namanya terbangan, itu jahat atau kelihatan lebih jelek, tidak bagus kalau hanya ditabuh oleh satu orang. Ya, artinya harus ada penyimbang, artinya harus ada orang lain. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita harus dengan orang lain. Lalu yang kedua, ya, itu melatih konsentrasi cara berpikir kita supaya lebih konsentrasi kepada apa yang kita lakukan, tidak berpikir atau memikirkan kerjaan orang lain. Kita memikirkan kepada diri kita sendiri supaya kita lebih baik dan bagaimana bisa memanfaatkan diri kita untuk masyarakat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu membuktikan atau membuat fisik kita menjadi lebih kuat, lebih tegar, karena tanpa fisik yang kuat tidak akan bisa membunyikan atau menabuh tabuhan dari Syarafal Anam ini.
Insya Allah nanti kita akan lebih kembangkan di sekolah kita, ya, supaya lebih bermanfaat. Karena salah satu andalan dari masyarakat kita atau kesenian tradisional di masyarakat kita yaitu sarafal anam atau berzikir, ya. Nah, dalam berzikir ini itu ada namanya ningkah, ada namanya manjur, ya. Nah, di antara yang di depan ini itu berselang-seli, jadi tidak sama, ya, tabuhannya tak sama. Dari berzikir ini yang pertama kita tabuh atau kita praktekkan tabuhan berarah atau untuk mengarah pengantin, mengarah orang-orang besar, bupati, presiden dan sebagainya. Yang pertama ini kita saksikan dulu atau kita dengarkan tabuhan berarah, ya, berarah jantan namanya dulu, ya. Nah, itu berarah Cino atau yang perempuan. Kita mulai, ya, kita yang bergoyang. Nah, itu namanya berarah jantan, ya. Itu biasa digunakan dari rumah pengantin laki-laki, ya, menuju pengantin rumah pengantin perempuan. Nah, setelah dekat, ke rumah pengantin perempuan, maka tabuhannya dirubah menjadi berarah Tino namanya, ya. Itu menunjukkan bahwa sudah dekat ke tempat mempelai perempuan. Nah, kita akan praktekkan tabuhan berarah Tino, ya. Siswa siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Desa Kebedak ini
supaya lebih mencintai tradisi lokal. Artinya kalian jangan mudah menerima tradisi-tradisi dari luar, apalagi yang berbau ke barat-baratan. Ya, kita utamakan tradisi dari lokal. Ya, banyak macamnya kesenian yang ada di daerah kita. Yang pertama ya Sarafalanam ini. Ya, yang kedua ada Marawis, ada Hadrah, ya, ada Rebana. Nah, ini namanya Sarafalanam. Nah, untuk selanjutnya ya kita belajar sama-sama ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya, menampilkan tabuan-tabuan Sarafalanam atau berzikir yang harus kita kembangkan di daerah kita dan harus kita pertahankan. Sekali lagi, jangan mudah menerima budaya-budaya dari luar ya, harus disaring dulu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sarafalanam ini merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dan bagus untuk dilestarikan. Insya Allah nanti di sekolah kita di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tebeda ini akan dikembangkan lagi demi pelestarian dan kelangsungan dari kegiatan Sarafalanam ini. Nah, untuk itulah kepada anak-anak sekalian, kiranya dapat ikut melestarikan kegiatan atau tradisi Sarafalanam ini supaya bisa berkembang dengan baik dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekolah, masyarakat sekitar dan sebagainya untuk bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsi atau kegunaan sebagaimana yang digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Nah, jadi anak-anak sekalian, di kegiatan tindak lanjut ini ya, mari kita bersama-sama membiasakan dalam menggunakan alat tradisional berupa terbangan, yaitu Sarafalanam ya, membiasakan diri untuk mencintai dari kearifan lokal yang kita miliki di desa kita ini khususnya. Jadi sekali lagi, mari kita biasakan dengan menggunakan alat tradisional yang ada di daerah kita. Jangan kita menggunakan atau mengandalkan dari milik orang lain, dari tradisi orang lain yang belum tentu manfaatnya ada atau bagi kita baik tradisi orang lain tersebut. Baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Baik untuk orang lain belum tentu juga baik untuk kita. Terus sekali lagi, karena kita sudah mengetahui kebaikan dari apa-apa isi atau inti dari Sarafalanam ini ya, kemarin sudah Bapak jelaskan bagaimana, mengapa, dan apa tujuan dari kita membiasakan untuk meneladani ya dan menggunakan Sarafalanam ini. Jadi marilah sekali lagi kita biasakan ya. Yang kedua, kita mempedomani atas apa-apa yang ada atau isi kandungan yang terdapat dalam Sarafalanam ini.
kita jadikan pedoman isi-isinya, karena di sana terdapat banyak nasihat-nasihat, terdapat banyak ilmu-ilmu, terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang tentunya akan membawa kebaikan juga untuk kita di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah sekali lagi yang dapat Bapak saya sampaikan ya. Mungkin ada kekeliruan sedikit, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.